Ada solusi nggak? Enggak. Enggak. Nyalain kan? Halo sahabat sales, balik lagi sama aku Aulia di YouTube channel Coach Antoni Sarif yang membahas seputar selling dan marketing. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas service excellence yang gimana sih kalau misalkan ada customer yang ngotot dengan permintaannya. Langsung aja yuk kita bahas dengan Coach Arif. Halo Coach. Halo. Ya, apa kabarnya Coach? Oke. Jadi aku sempat baca berita nih Coach, ada penumpang pesawat Singapore Airlines. Nah, itu tuh ngotot minta minuman lah gitu, minum beralkohol. Nah, itu ditolak oleh pihak kabin pesawatnya saat padahal itu mau berangkat gitu kan. Nah, kalau misalkan kayak gitu, kita sebagai seorang sales yang pengennya kan kita pasti ngasih service excellent yang baik ke customer ya Coach ya. Nah, kalau misalkan ada customer yang minta dan ngotot, itu kita gimana sih cara nolaknya dan gimana cara ngomong yang benar gitu? Oke, ini dalam konteks kan gini ya, kita di luar berasumsi bahwa Singapore Airlines pasti service excellence-nya bagus. Karena memang dia pernah disebut sebagai maskapai terbaik. Ya. Tapi kalau buat saya kasih gambaran, saya menceritakan kejadian ketika saya di Bandung. Saya di Bandung dan beberapa kali kejadian di pihak hotel. Jadi gini contohnya, nih jadi ceritanya nih menarik nih. Jadi kebetulan kami lagi ngadain acara, kami diundang acara di salah satu hotel. Nah kebetulan hotel itu penuh, jadi saya pakai hotel lain yang persis di sebelahnya. Pada saat itu dipesanlah tempat tidur. Jadi udah dipesan dan dikasih tahu ada 5. Keterangannya satu adalah kamarnya non smoking, kedua adalah tempat tidurnya double, double 2 gitu ya. Nah kemudian ketika kami check in, orangnya langsung ngomong, Pak, karena tulisan tidak kelihatan, maka tempat tidurnya cukup 1, tempat tidurnya 1. Saya ngotot dong. Dia alasannya bukan kesalahan dia, tapi kesalahan aplikasi terkenal yang saya pakai. Ya, apakah saya sebagai customer peduli? Nggak peduli dong, betul dong? Iya, betul. Sebenarnya kenapa saya akhirnya jadi marah? Karena cara dia menyampaikannya, di mana dia menganggap ini bukan kesalahan kami karena di aplikasi itu tulisannya cuma ini yang kebaca cuma 1, jadi yang itu nggak kebaca. Emang saya peduli? Sebagai customer, yang penting saya sudah melakukan tugas saya, betul dong? Itu urusannya mereka. Nah, kenapa bisa saya marah? Jadi ada rumus cara menjawab yang benar. Dan saya juga pernah kejadian juga di Bandung juga sama. Di salah satu hotel bintang 5 malah. Bandung lagi. 4 hotel bintang 4. Begitu juga sama di Bandung juga. Jadi saya lagi dilayanin, belum dapat kamar, orang yang ngomong apa-apa, ada orang lain datang, orang itu yang dilayani. Saya dikacangin. Ya emosi dong. Harusnya dia ada kalimat, Pak, izin ya Pak, sebentar ya, ini lagi dicarikan dulu, nanti akan saya ini, boleh saya membantu yang satu dulu tamunya, harusnya gitu dong. Dia nggak ada izin. Omelin, saya omelin saat itu juga. Dan saya masukin ke dalam review. Apakah ada permintaan maaf? Tidak ada. Dapat sampai sini? Nah, jadi sebenarnya banyak kejadian-kejadian yang membuat kita ilfeel, dan jangan sangka, apakah saya akan balik hotel itu? Enggak. Ya mungkin hotel itu kan ngomong, kalau nggak ada Anda juga saya baik-baik aja, masih dapat customer lain. Tapi bisa bayangin nggak, gara-gara efek satu orang itu, kalau mama dia terus melakukan kesalahan terus-menerus. Ada dampaknya. Betul ya? Nah, jadi ada konsep yang rumusnya kalau ketika kita menghadapi komplain dari customer. Rumusnya adalah 3T, 1F, dan ATP. Apa tuh, Coach? Banyak nih ya. Kita pertama pakai ATP dulu. Jadi ATP artinya adalah ambil tanggung jawab pribadi. ATP, ambil tanggung jawab pribadi. Jadi ketika ada customer komplain, kita menganggap bahwa problem itu bukan punya perusahaan. Problem itu bukan karena ada vendor lain. Problemnya bukan karena aplikasi lain. Tapi saya yang akan bantu Anda. Kita ambil tanggung jawab. Bisa dong dia ngomong, Bapak, ini nanti saya bantu ya Pak ya. Ini memang ada kejadian, boleh saya izin Pak cerita Pak. Tapi tenang, nanti akan saya bantu. Betul dong? Baru cerita problemnya. Bisa nggak?
Nah, karena dia tidak ambil tanggung jawab pribadi, itu yang membuat saya marah. Kedua, 3T 1F kan? 3T artinya, satu, tidak memerintah pelanggan. Kedua, tidak menyalahkan pelanggan. Ketiga, tidak menyalahkan diri sendiri. Diri sendiri maksudnya orang itu. F-nya adalah fokus kepada apa yang bisa kita lakukan untuk perbaiki. Contoh, dia ngomong, Bapak, saya mau apa karena aplikasinya yang salah kurang masukin, udah nyalain dong. Seakan-akan salah saya juga dong. Ya dong, kan saya masukin di aplikasi dong. Maka kamarnya nggak ada, Pak. Ada solusi nggak? Enggak. Nyalain kan? Saya ngomongnya tinggi langsung. Nggak maksud saya? Karena 3T-nya nggak ada kan? Ya nggak? 1F-nya ada? Nggak ada. Nggak ada solusi. Saya sampai bilang, panggil manajernya sini, saya nggak mau tahu caranya, pokoknya harus ada solusi. Enggak, Pak, saya mau ngasih tahu Bapak. Iya, tapi cara ngomong. Harusnya kan ngomong, mohon maaf Bapak atas kejadian tidak menyenangkan. Saya nanti akan bantu Bapak, dan saya akan berikan Bapak yang terbaik. Gini Pak, ada masalah sedikit. Masalahnya adalah, tapi jangan takut, nanti kami akan urusin. Tenang nggak saya? Tidak dilakukan. Benar, saya ngejelasin dulu, izin dulu, dan bilang, Pak, don't worry, nanti kami bantu. Ya nggak? Ya, kami akan usahakan. Betul. Kalaupun sampai nggak bisa nantinya dia bilang, yang penting dia udah usaha dulu. Betul dong? Pertanyaan menarik. Emang hotel nggak bisa upgrade? Bisa. Bisa dong kasih solusi yang terbaik. Paham ya? Intinya adalah menyalahkan pihak lain, menyalahkan aplikasi software lain dan sebagainya. Itu just gak sopan itu. Sangat tidak sopan bisnis kayak gitu. Oke? Malah menyalahkan eksternal. Betul. Betul. Itu yang makanya saya bilang itu nggak oke banget gitu ya. Nah, berikut. Nah, jadi bagaimana cara kita handle-nya? Cara handle-nya adalah SMST. SMST. Yang pertama, simak dulu, dengerin komplainnya dia. Setelah itu kita minta maaf atas kejadian yang tidak menyenangkan tersebut. Kemudian beri solusi. Dan terima kasih. Kalau orang yang tadi kan enggak ya. Dia dengar, ya, nyalahin. Nah, itu yang kadang-kadang tidak orang yang kalau hotel kan harusnya logikanya mereka sudah latihan ya. Mereka belajar service excellence. Gimana dengan para sales? Pasti sales juga lebih parah lagi. Makanya kenapa setiap ada problem tugas kita ambil tanggung jawab pribadi, ATP, ambil tanggung jawab pribadi. Saya akan bantu. Kalau saya nggak bisa bantu, pokoknya gimana saya akan bantu Anda. Caranya gimana? Iya pasti. Nah kalau mama kita ambil alih gitu, makanya customer akan puas ya. Customer akan happy kan? Customer akan senang. Itu maksudnya. Jadi kalau misalkan customer lagi ada yang dihadapin nih, ada komplain, jadi si sales ini tuh harusnya backup. Jadi gimana caranya ngebantu si customer ini gitu. Masuk akal? Itulah yang saya kasih gambaran. Ya itu juga kemarin sempat ada kejadian juga waktu saya anak saya masuk di salah satu rumah sakit. Itu juga sama, kayak kadang-kadang kayak gitu. Kebanyakan gimana ya? Menurut saya ya, mereka tuh kayak cenderung nggak mau disalahin dan mereka nggak mau ambil tanggung jawab. Padahal dia cuma hanya ngambil tanggung jawab saja, orang kita udah happy kok. Ya kesannya, ya kan bukan gue yang salah mungkin divisi lain. Loh, sebentar. Yang salah even divisi lain ini kan ada satu perusahaan. Betul nggak? Makanya kalau dulu di tim saya juga pernah ada yang kayak gitu. Saya omelin. Saya bilang, enggak, kita satu tim. Kenapa saya bilang gitu? Giliran kamu salah, saya jagain kamu. Misalnya, kamu salah, saya jagain kamu. Tapi giliran orang lain salah, kamu lempar. Wah, itu nggak bisa, saya nggak terima tuh. Saya tegur keras. Ya dong. Kita kan satu tim. Yang salah siapa? Satu tim. Itu gambarannya. Kalau benar, satu tim. Itu makanya ambil tanggung jawab pribadi. Masuk akal? Berarti kalau orang-orang yang nggak ambil tanggung jawab, apa kira-kira akan naik pangkat? Nggak bakalan. Karena nggak ada rasa responsibility, punya keinginan untuk naik level ke level berikutnya. Seorang sales harus punya attitude seperti itu. Jadi gimana caranya melayani dengan
dengan baik lah ibaratnya. Walaupun dalam satu perusahaan tapi nggak nyalahin orang lain, sekitarnya orang gitu. sekitarnya, betul. Oke. Nah, menarik banget nih teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman yang berhadapan dengan customer, bahkan menghadapi komplain dari customer, itu gimana caranya kita bisa mengambil tanggung jawab pribadi untuk membantu customer tersebut mengatasi komplainnya. Nah, mungkin segitu dulu nih teman-teman dari aku Aulia. Dan saya Coach Anton Syarif mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, dan sampai jumpa. Salam performance. Bye-bye. Bye-bye.